Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Waisat Ya Empil sebagai dosen mata kuliah Filsafat Umum UIN Wali Songo Semarang, dan teman-teman yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang filsafat Nusantara. Saya Usamah Imam Khomeini Al-Qaddafi beserta 3 teman saya, Amsal Murtosi, Syekhna Izzatun Nisa, dan Safa Lukiana Az-Zahra. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Materi yang pertama adalah pengertian filsafat. Kata filsafat diambil dari bahasa Yunani, kata philo dan sophia, yang mana kata philo berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Sedangkan secara terminologi, filsafat adalah ilmu yang membahas tentang segala fenomena yang ada di kehidupan manusia secara skeptis dan kritis. Yang selanjutnya adalah pengertian filsafat Nusantara. Filsafat Nusantara adalah filsafat yang berbicara tentang Nusantara, yang berciri khas perihal Nusantara. Salah satunya adalah kearifan lokal yang ada di Indonesia. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian bangsa, yang mana kearifan lokal tersebut menjadi ciri khas suatu bangsa yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengkaji kearifan lokal yang ada di salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Riau, yaitu hutan larangan di adat Riau, yang akan dikaji dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah 3 pilar ilmu pengetahuan, yang mana dari 3 pilar tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan jika kita memandang suatu peristiwa. Ontologi itu bersifat pertanyaannya apa, sedangkan epistemologi itu bagaimana, dan aksiologi itu lebih kepada kegunaan dan manfaatnya. Saya Safa Lukiana Az-Zahra dengan NIM 21040260665. Langsung saja yang kedua, pengertian hutan larangan adat di Riau dan kearifan ontologi. Hutan larangan adat Kanalian Lumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hutan larangan adat Kanalian Lumbio ini merupakan hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat adat Desa Lumbio yang berada dalam kesatuan adat yang dipimpin oleh nenek mama sebagai para petinggi. Tak jauh berbeda dari kebanyakan wilayah di Provinsi Riau, di Kabupaten Kampar pun masyarakat terbagi dalam beberapa suku seperti Pitopang, suku Caniago, suku Dumo, dan lain-lain. Secara internalnya di Desa Lumbio dipimpin oleh Datuk Laksimano dari suku Pitopang. Hutan larangan memang terkenal di Kabupaten Kampar. Hampir di setiap desa memiliki hutan larangan atau yang dikenal juga dengan hutan adat. Di Kampar Kiri Hulu, hutan larangan juga banyak ditemukan. Hutan ini dikelola masing-masing suku yang ada di desa tersebut. Meski tidak semua suku memilikinya, masing-masing suku juga mengelolanya dengan cara berbeda. Salah satunya suku Bendang di Desa Pangkalan Serai. Suku ini menjaga hutannya sedemikian rupa sehingga masih terjaga utuh hingga sekarang. Hutan adat Lumbio tidak terhubung dengan hutan lainnya. Di sekelilingnya sudah bertumbuh perumahan penduduk dan perkebunan karet milik masyarakat. Dan adapun hasil dari hutan tersebut diantaranya yang tepat diserahkan oleh masyarakat, yaitu sumber mata air yang mengalir di dalam hutan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk menghasilkan air bersih. B. Buah-buahan seperti petai, nangka hutan, tampui, dan tungau. C. Kayu bakar, kayu yang sudah mati dan dapat digunakan untuk kayu bakar. D. Paru-paru oksigen dan perlindungan binatang-binatang yang ada di dalam hutan.
Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat diperkuat pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal 2 ayat 9 ditentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hutan larangan adat di Riau mempunyai kearifan ontologi, yaitu terdapat kearifan dalam bentuk larangan yang ditaati oleh masyarakat adat. Kearifan dalam bentuk hutan larangan adat di Riau itu ada 5, yaitu 1. Tidak boleh menebang pohon. 2. Tidak boleh memanfaatkan hasil hutan tanpa seizin milik. 3. Tidak boleh memanfaatkan hasil hutan secara berlebihan. 4. Tidak boleh menjual hasil hutan larangan adat di Riau. 5. Tidak boleh memasuki hutan larangan adat di Riau tanpa seizin milik. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata penulisan, dan selanjutnya saya berikan kepada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsal Murtasi dengan NIM 21040260078. Di sini saya akan menerangkan tentang kajian epistemologi tentang kearifan lokal tentang hutan atau larangan adat di Riau. Larangan adat di Riau ini dikatakan kearifan lokal, yaitu turun-temurun, dijaga generasi ke generasi, yang mana kearifan lokal ini yang ada dalam suku atau adat Riau. Hutan larangan adat Riau merupakan salah satu hutan adat yang memiliki penerapan kearifan lokal oleh masyarakat adatnya. Masyarakat memiliki kearifan-kearifan seperti dalam pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pelestarian hutan. Di Provinsi Riau terdapat beberapa kehidupan masyarakat adat dalam hutan adat, sehingga perlu dilakukannya penelitian tentang kearifan lokal masyarakat adat terkait perlindungan hutan. Salah satu daerah yang masih memiliki kearifan lokal yang kental adalah hutan larangan adat Riau. Peraturan dan larangan mengikat masyarakat untuk mengikuti serta bertindak dalam mengelola hutan demi keberlangsungan lingkungan. Perlindungan hutan sangat diperlukan untuk memberikan jaminan dan keberlangsungan hutan. Kearifan lokal dalam bentuk larangan. 1. Tidak boleh menebang pohon. 2. Tidak boleh memanfaatkan hasil hutan secara berlebihan. 3. Tidak boleh menjual hasil hutan larangan adat Riau. 4. Tidak boleh berburu fauna hutan larangan adat Riau. 5. Tidak boleh memasuki hutan larangan adat Riau. 6. Tidak boleh berkata-kata yang tidak baik di dalam hutan. 7. Tidak boleh memanfaatkan hasil hutan secara berlebihan. Larangan-larangan ini sudah ada sejak dahulu, sehingga tidak ada yang dapat menghilangkan satu atau beberapa kearifan lokal ini. Dengan adanya larangan-larangan ini dapat membuat masyarakat dapat menjaga dan melindungi hutan demi kehidupan di masa yang akan mendatang. Adanya larangan ini juga memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Selanjutnya, kearifan lokal dalam bentuk ajakan. 1. Ajakan untuk saling menjaga kelestarian hutan dan menjaga satwa serta tanaman langka. 2. Ajakan untuk tetap bertanggung jawab dalam hidup ini. 3. Masyarakat agar menanam tanaman yang dapat menjaga dan mengatur debitnya air di areal tanah garapan yang berbatasan langsung dengan hutan, seperti tanaman karet, serta memanfaatkan debit air tersebut. Sosialisasi untuk menjaga keberlanjutan kearifan lokal ini juga merupakan gambaran akan kepedulian terhadap kelestarian hutan larangan adat Riau. Sosialisasi yang dilibatkan dalam prosesi adat dan pemberitahuan akan ajakan, larangan, dan peraturan-peraturan adat kepada anak-anak muda
dalam perkumpulan-perkumpulan adat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian aksiologi. Aksiologi merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Aksiologi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat, manfaat, atau kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Adapun manfaat dari kajian aksiologi dalam hutan larangan limun riau adalah menjaga kelestarian adat, kerukunan budaya masyarakat.